مرحبا يا رمضان جئنا إليك بالغفران مرحبا يا رمضان جئنا إليك بالغفران جئنا إليك بالغفران بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat hidup pada hari ini, sehingga pada bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan buat sang baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Semoga beliau memberikan syafaatnya kepada umatnya nanti di akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu yang 5 perkara itu? Yang pertama, yaitu kata Rasulullah, hayataka qabla al-mautik. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Dan yang kedua kata Rasulullah, wasihataka qabla syaqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga kata Rasulullah, wa farawaka qabla syughlik. Masa luangmu, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang keempat kata Rasulullah, wa syababaka qabla harmik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang terakhir yaitu wa ghinaka qabla faqarik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, betapa sangat berharga sekali waktu bagi kita. Ia adalah nikmat sekaligus harta yang paling berharga yang Allah titipkan kepada manusia, yang Allah berikan kepada manusia. Yang mana harta waktu ini saking berharganya, lebih berharga daripada harta dunia kita, daripada pangkat dan jabatan kita dan kedudukan kita. Yang mana sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa waktu ini adalah kehidupan, waktu adalah uang, waktu adalah pedang. Maka untuk itu kita jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita, agar waktu yang Allah berikan kepada kita tidak melalaikan kita. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut secara tidak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Karena sesungguhnya menunda pekerjaan adalah merupakan tahap awal munculnya masalah yang lebih besar. Ada beberapa alasan yang dapat kita renungkan mengapa kita dianjurkan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang mana yang pertama yaitu kita tidak dapat menjamin 100% kalau kita hidup besok hari atau besok lusa. Boleh jadi kita hidup hari ini, masih hidup hari ini,
Akan tetapi kita tidak tahu apakah kita hidup besok atau tidak. Yang kedua, alasan kita dianjurkan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan yaitu selain kita tidak tahu besok hidup atau enggaknya, kita tidak bisa bebas dari 100% dari gangguan-gangguan, penyakit-penyakit atau kesibukan-kesibukan kita yang baru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi setiap waktu ada aktivitasnya dan bagi setiap waktu ada hak dan kewajibannya. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita, sangat penting bagi kita. Maka jangan biarkan waktu berlalu begitu saja, kecuali kita isi dengan hal-hal yang berharga pula. Sebagaimana waktu yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini, maka kita gunakanlah dengan hal-hal yang bermanfaat dan hal yang tidak disia-siakan dengan amal-amal soleh kita pada bulan Ramadan ini. Pemikiran, tutur kata, perilaku kita, dan setiap apa yang kita lakukan, semua itu pasti memakan waktu. Maka kita tidak boleh melakukannya kecuali itu dipandang berharga dan bermanfaat. Waktu yang berlalu tidak bisa terulang kembali. Sholat maghrib yang kita lakukan hari ini itu terjadi hanya satu kali dan tidak akan pernah terulang kembali semasa hidup kita. Maka lakukanlah dengan sebaiknya dan tidak melakukan dengan seenaknya saja, tidak bermutu. Maka kalau kita tidak melakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita telah kehilangan sebuah sholat maghrib. Demikian pula kita yang duduk-duduk di dalam masjid sambil menunggu waktu isya. Di antara kita ada yang sibuk membaca Al-Quran, berzikir, berdiskusi agama. Akan tetapi banyak juga di antara kita, mungkin ada di antara kita yang sibuk melamun dan sibuk ngobrol yang tidak karuan. Jelas waktunya sama, tetapi hasilnya yang berbeda. Semua ini tergantung pada bagaimana kemampuan kita dalam memanfaatkannya. Maka sungguh beruntungnya orang-orang yang engkau yang diberikan kesempatan untuk berjumpa pada bulan Ramadan ini. Akan tetapi betapa banyak orang yang ingin sekali berjumpa dengannya pada bulan Ramadan ini. Allah duluan memanggil untuk kembali kepadanya. Oleh karena itu, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua pada bulan Ramadan ini, waktu yang Allah titipkan ini, kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mestinya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.